Pernahkah Anda membayangkan sebuah tanaman yang dikenal tumbuh di negara bersuhu dingin, berbuah cantik di halaman rumah Anda sendiri? Bukan di kebun luas, bukan di dataran tinggi, bukan dengan peralatan mahal, hanya di dalam sebuah pot. Blueberry, buah kecil berwarna biru keunguan ini sering dianggap mustahil ditanam di Indonesia. Banyak orang bilang, blueberry cuma bisa hidup di luar negeri. Blueberry butuh iklim dingin. Blueberry tidak cocok ditanam di rumah. Tapi, kenyataannya, yang tidak cocok itu bukan iklimnya, melainkan cara kita memperlakukannya. Sebagian besar orang gagal bukan karena mereka kurang rajin, bukan karena benihnya jelek, melainkan karena mereka terlalu mengikuti kebiasaan bertanam tanaman lain. Tanah dibuat subur, pupuk organik ditambahkan, media tanam diganti polybag. Semua niatnya baik, tapi justru itulah yang perlahan membunuh blueberry. Di video ini, saya akan mengajak Anda melihat blueberry bukan sebagai tanaman buah biasa, melainkan sebagai tanaman yang punya kepribadian sendiri. Dan jika Anda memahami kepribadiannya, blueberry akan tumbuh, meski di pot kecil, meski di Indonesia. Blueberry adalah tanaman yang sangat jujur terhadap lingkungannya. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak berusaha bertahan hanya demi terlihat hidup. Dan ia tidak berkompromi dengan kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jika ia cocok, ia tumbuh dengan tenang, stabil, dan konsisten. Namun jika tidak cocok, blueberry tidak akan berteriak, tidak akan langsung mati, dan tidak akan memberi tanda yang dramatis. Ia hanya berhenti. Berhenti tumbuh, berhenti berkembang, berhenti memberi harapan palsu. Inilah yang sering mengecoh banyak orang yang baru pertama kali menanam blueberry. Tanamannya terlihat hidup, daunnya masih hijau, batangnya masih berdiri. Namun minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan terlewati, dan tidak ada perubahan berarti. Tidak ada daun baru, tidak ada pertambahan tinggi, tidak ada tanda tanaman akan kuat. Seolah-olah waktu berhenti hanya untuk satu pot itu saja. Disinilah banyak orang mulai salah menyimpulkan. Mereka menambah air, mereka menambah pupuk, mereka memindahkan pot ke tempat yang lebih panas. Bahkan ada yang mengganti media tanam berulang kali. Padahal semua itu justru semakin menekan blueberry. Masalahnya bukan pada intensitas perawatan. Masalahnya bukan pada seberapa sering disiram. Masalahnya bukan pula pada seberapa mahal pupuk yang digunakan. Masalah sesungguhnya ada pada satu hal mendasar yang sering dianggap sepele. Akar dan media tanam. Akar blueberry bukan akar yang tangguh. Ia bukan seperti mangga, jambu, atau jeruk yang bisa bertahan di berbagai jenis tanah. Akar blueberry sangat halus, sangat sensitif, dan sangat spesifik. Di alam aslinya, blueberry tumbuh di tanah yang asam. Tanah yang miskin nutrisi, tanah yang gembur, dan tanah yang cepat mengalirkan air. Ini terdengar bertolak belakang dengan kebiasaan kita dalam bercocok tanam. Kita terbiasa berpikir bahwa tanaman buah harus ditanam di tanah subur, hitam, dan kaya unsur hara. Namun bagi blueberry, tanah seperti itu justru terasa berat dan menyesakkan. Akar blueberry tidak menyukai tanah padat. Ia tidak suka terendam air terlalu lama, dan ia tidak mampu beradaptasi dengan lonjakan nutrisi yang berlebihan. Ketika blueberry ditanam di media yang salah, akar tidak mati, tetapi juga tidak berkembang. Ia seperti orang yang hidup di ruangan tanpa sirkulasi udara. Masih bernafas, namun tidak bisa bergerak bebas. Inilah mengapa blueberry sering terlihat hidup segan, mati tak mau. Dan dari sinilah, satu pelajaran penting bisa kita ambil. Blueberry tidak meminta untuk dimanjakan. Ia tidak meminta pupuk mahal. Ia tidak meminta perlakuan istimewa. Ia hanya meminta satu hal. Dipahami. Dipahami bahwa ia berbeda. Dipahami bahwa ia tidak bisa disamakan dengan tanaman buah lainnya. Dipahami bahwa keberhasilannya bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa tepat kita menyesuaikan lingkungan.
Menanam blueberry sejak awal sebenarnya bukan soal teknik. Ini adalah soal kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua makhluk hidup bisa tumbuh di lingkungan yang sama. Kesadaran bahwa kadang usaha yang terlalu keras justru menjadi penyebab kegagalan. Dan siapapun yang berhasil menanam blueberry dengan baik, biasanya bukan orang yang paling rajin menyiram, melainkan orang yang paling mau belajar memahami. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas bagaimana menciptakan lingkungan yang jujur bagi blueberry. Dimulai dari langkah paling menentukan, memilih benih yang tepat dan memahami karakter awalnya. Disinilah kesalahan paling besar sering terjadi. Sebagian besar orang percaya tanaman akan tumbuh baik jika tanahnya subur. Untuk blueberry, logika ini terbalik sepenuhnya. Tanah yang terlalu subur justru membuat blueberry gagal berkembang. Kenapa? Karena unsur hara berlebih akan menaikkan pH tanah. Dan begitu pH naik, akar blueberry kehilangan kemampuannya menyerap nutrisi. Akibatnya, tanaman terlihat lapar, padahal makanannya berlimpah. Media tanam terbaik untuk blueberry justru terlihat miskin. Kokopit tanpa campuran, tanah merah, tanah non-kompos, tanah berpasir. Media ini ringan, tidak menyimpan terlalu banyak nutrisi, dan mudah dijaga keasamannya. Target utama kita bukan membuat tanah subur, melainkan menjaga pH tetap di angka 4-5. Itulah habitat alami blueberry, itulah zona nyamannya. Karena itu, media tanam harus disiapkan jauh sebelum benih ditanam, sekitar 3-5 hari sebelumnya agar pH stabil dan tidak berubah drastis saat benih mulai berkecambah. Jika fondasi ini benar, tahapan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Namun, jika tahap ini salah, semua langkah setelahnya hampir pasti akan gagal. Setelah media tanam disiapkan dengan benar, banyak orang mengira tugas terberat sudah selesai. Padahal justru disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Menjaga pH tanah tetap asam dari waktu ke waktu. Di negara tropis seperti Indonesia, air hujan dan air sumur cenderung memiliki pH netral hingga basa. Artinya, setiap kali Anda menyiram tanaman, tanpa sadar pH tanah bisa perlahan naik. Dan kenaikan pH ini tidak langsung terlihat. Tanaman masih tampak hidup, daun masih hijau, namun pertumbuhan mulai melambat. Inilah fase berbahaya, karena banyak orang mengira tanamannya kekurangan pupuk, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Untuk menjaga keasaman tanah, cara paling sederhana dan efektif adalah menggunakan larutan cuka. Campurkan 1 sendok makan cuka ke dalam 5 liter air, lalu gunakan air tersebut untuk menyiram media tanam. Penyiraman ini tidak perlu sering-sering. Cukup berkala, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sambil terus mengamati respon tanaman. Tujuan kita bukan membuat tanah semakin basah, melainkan menjaga kondisi ideal akar blueberry. Ingat, blueberry tidak meminta banyak, ia hanya meminta lingkungan yang tepat. Penyemaian benih blueberry adalah fase paling sensitif dalam seluruh proses penanaman. Di tahap ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Gunakan pot kecil atau botol plastik bekas yang sudah dilubangi di bagian bawah. Pastikan air bisa keluar dan tidak menggenang. Kenapa polybag sangat tidak disarankan? Karena bahan polybag, meski aman untuk sebagian besar tanaman, dapat mengeluarkan zat tertentu yang mengganggu akar blueberry yang sangat halus. Selain itu, polybag juga cenderung menahan panas berlebih, sesuatu yang tidak disukai blueberry muda. Aturan terpenting dalam penyemaian, 1 benih, 1 wadah. Bukan karena benih tidak bisa tumbuh berdampingan, tetapi karena akar blueberry membutuhkan ruang dan tidak suka kompetisi sejak dini. Tanam benih secara dangkal, cukup ditutup tipis dengan media tanam. Jangan dipendam terlalu dalam. Setelah itu, letakkan wadah semai di tempat yang terang, namun tidak terkena sinar matahari langsung. Menunggu benih blueberry berkecambah adalah ujian pertama kesabaran bagi siapapun yang memulai dari nol. Di fase ini, tidak ada suara keberhasilan.
Tidak ada tanda visual yang meyakinkan, dan tidak ada hasil instan yang bisa langsung dilihat. Yang ada hanyalah media tanam yang tampak diam, permukaan tanah yang seolah tidak berubah, dan benih kecil yang tersembunyi di balik lapisan tanah. Banyak orang di tahap ini mulai bertanya-tanya, apakah benihnya mati? Apakah saya salah menanam? Atau mungkin cara saya keliru sejak awal? Padahal sesungguhnya, di balik tanah yang terlihat sunyi itu, proses kehidupan sedang bekerja dengan sangat perlahan. Secara umum, benih blueberry memang dikenal memiliki waktu perkecambahan yang cukup lama. Rata-rata, benih akan mulai menunjukkan tanda kehidupan sekitar 2 minggu setelah tanam. Namun jangan panik jika hingga hari ke-14 belum terlihat apapun di permukaan. Bahkan, jika benih baru berkecambah di minggu ketiga, itu masih tergolong normal dan sama sekali bukan tanda kegagalan. Blueberry bukan tanaman yang terburu-buru. Ia mengajarkan satu hal penting sejak awal, bahwa tidak semua hasil bisa dipercepat dengan paksaan. Justru di fase inilah banyak kegagalan terjadi, bukan karena benihnya buruk, melainkan karena manusia terlalu tidak sabar. Di masa menunggu ini, godaan terbesar biasanya muncul. Ada yang tergoda untuk menggali media tanam hanya untuk memastikan benih masih ada. Ada yang memindahkan wadah ke tempat lain berulang kali, berharap perubahan lokasi bisa mempercepat hasil. Ada pula yang menambahkan air berlebihan, bahkan pupuk, karena mengira benih kurang nutrisi. Padahal, semua tindakan itu justru meningkatkan resiko kegagalan. Benih blueberry yang masih beradaptasi sangat rentan terhadap gangguan. Akar kecil yang baru mulai tumbuh bisa rusak hanya karena satu sentuhan. Kelebihan air bisa membuat benih membusuk sebelum sempat berkecambah. Dan pemindahan wadah yang terlalu sering bisa mengganggu kestabilan suhu yang sangat dibutuhkan benih di fase ini. Yang terbaik untuk dilakukan sebenarnya sangat sederhana, namun sering diabaikan. Biarkan benih bekerja dengan ritmenya sendiri. Cukup lakukan perawatan dasar. Siram secukupnya, bukan setiap waktu, melainkan hanya ketika media mulai terasa kering. Pastikan media tetap lembab, namun tidak becek, dan tidak menggenangi air. Simpan wadah di tempat yang mendapat cahaya cukup, namun tidak terkena sinar matahari langsung yang terlalu terik. Dan yang paling penting, hindari rasa ingin mengecek berlebihan. Karena pada fase ini, diam justru adalah perawatan terbaik. Hari demi hari akan berlalu tanpa perubahan yang terlihat. Namun percayalah, di dalam tanah itu benih sedang mengumpulkan kekuatan. Hingga suatu pagi atau suatu sore yang biasa saja, Anda melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah tunas kecil, sangat tipis, nyaris rapuh, menembus permukaan tanah. Momen itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Namun bagi Anda yang menunggu dengan sabar, itu adalah bukti nyata bahwa semua kesabaran tidak sia-sia. Tunas kecil itu bukan sekedar tanaman. Ia adalah simbol bahwa proses yang dijalani dengan benar, meski lambat, pasti akan menghasilkan sesuatu. Dan dari sinilah, perjalanan menanam blueberry benar-benar dimulai. Ketika tanaman blueberry Anda telah mencapai tinggi sekitar 10 hingga 15 cm, ini bukan sekedar pertumbuhan fisik. Ini adalah tanda bahwa tanaman sudah mulai mengenal lingkungannya dan cukup kuat untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun justru di tahap inilah banyak kegagalan kembali terjadi. Karena rasa kasihan, banyak orang memindahkan tanaman blueberry ke media tanam yang lebih subur. Mereka berpikir, sekarang tanamannya sudah besar, sudah waktunya diberi tanah yang lebih baik. Padahal bagi blueberry, itulah kesalahan fatal. Blueberry tidak tumbuh besar karena tanahnya subur, melainkan karena tanahnya sesuai. Gunakan pot permanen yang cukup besar dengan media tanam yang sama seperti sebelumnya. Biarkan tanaman tumbuh perlahan, jangan memaksa, jangan tergesa-gesa. Karena blueberry tidak merespons tekanan, ia hanya merespons konsistensi. Jika ada satu kesalahan yang paling sering dilakukan,
itu adalah memberi pupuk terlalu banyak. Blueberry tidak rakus nutrisi. Ia justru stres ketika unsur hara berlebihan masuk ke dalam tanah. Pupuk organik, pupuk kandang, dan pupuk NPK memang sangat baik untuk banyak tanaman. Namun untuk blueberry, pupuk-pupuk tersebut justru akan menaikkan pH tanah dan menghilangkan keasaman yang dibutuhkannya. Jika Anda ingin membantu pertumbuhan blueberry, cukup fokus pada 2 hal. Menjaga pH tanah tetap stabil, memastikan drainase berjalan baik. Jika benar-benar diperlukan, gunakan pupuk dengan kandungan sulfur tinggi dan aplikasikan dengan sangat hati-hati. Dalam merawat blueberry, seringkali melakukan lebih sedikit justru memberikan hasil yang lebih baik. Menanam blueberry bukan sekadar tentang menanam buah. Ini adalah latihan memahami alam. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua hal tumbuh cepat. Tidak semua hal berkembang karena diberi lebih banyak. Ada tanaman yang tumbuh subur ketika kita belajar menahan diri. Blueberry adalah salah satunya. Ketika suatu hari tanaman blueberry Anda mulai berbunga, lalu berbuah kecil berwarna biru keunguan, itu bukan hanya hasil dari teknik yang benar, tetapi juga hasil dari kesabaran Anda. Dan saat buah tersebut matang, bijinya dapat Anda simpan, disemai kembali, dan diperbanyak. Dari satu pot kecil, Anda tidak hanya menanam tanaman, tetapi juga menanam pengalaman, ketekunan, dan harapan. Semoga panduan ini menjadi teman perjalanan Anda dalam menanam blueberry di pot, dengan cara yang benar, di tempat yang Anda cintai, rumah Anda sendiri.